Kalau kita lihat pertemuannya sendiri, Mas Willy, meskipun banyak kalau kita baca ini analis yang menduga sebenarnya ini belum bisa dikatakan akan ada hasil dari pertemuan antara Nasdem dengan Partai Gerindra. Tampaknya memang sama-sama mencoba melihat apa yang bisa dilakukan, apa itu koalisi ataupun kerjasama yang lain gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri keseriusan dari pertemuan ini ya, Mas Willy. Mungkin Anda bisa membandingkan dengan pertemuan-pertemuan Pak Surya lainnya, karena ini pertemuannya cukup lama, 5 jam. Orang-orang yang ikut dalam pertemuan ini juga tokoh-tokoh kunci, baik di Partai Nasdem maupun di Partai Gerindra, Mas Willy. Berarti ini memang tingkat pertemuannya tidak bisa dibilang hanya antara sahabat lama, ngopi-ngopi gitu istilahnya, atau makan siang. Memang ada pembahasan yang penting. Iya, banyak pembahasan yang penting, Bung Tim. Kita kan ketemu di saat hari lahir Pancasila. Ya. Nah, tentu pembicaraan itu tidak hanya semata-mata berbicara kerjasama untuk pemilu. Nah, namanya juga kawan lama udah lama nggak ketemu, jadi isinya banyak curcol. Tapi curcolnya itu soal kebangsaan. Oke. Salah satu yang kita coba eksplorasi adalah kerjasama di DPR ya. Itu bagaimana kemudian dua partai ini sama-sama memiliki pimpinan DPR, bagaimana saling bersinergi. Yang kedua adalah apa yang disampaikan dalam konferensi pers Pak Surya dan Pak Prabowo tadi, namanya ini masih pertemuan pertama ya. Tentu setelah ini akan bisa lebih berkembang untuk kemudian saling berdiskusi tentang agenda masing-masing. Tapi komitmen utamanya adalah dua hal, Bung Tim. Satu adalah bagaimana merealisasikan, menjaga stabilitas nasional itu menjadi suatu kesepakatan bersama. Karena kita pasca pandemi mengalami sebuah krisis dan bagaimana kemudian menjaga pertumbuhan dan kondisi ekonomi itu menjadi suatu hal yang mutlak. Yang kedua adalah tadi yang disitir oleh Mas Umam, walaupun kita berbeda pilihan, misalnya itu bukan suatu hal yang harus berbeda untuk sebuah persatuan ya. Jadi kalau toh understanding seperti itu sudah terbangun di antara elit kita, artinya pemilu bisa berjalan secara harmoni. Mas Willy. Modalitas utamanya itu kan dialog dan silaturahim, Bung Tim. Kalau dialognya terbangun dengan bagus, integrasi antara ide, komunikasi, dan visi, itu kalau sering dan intens didiskusikan juga tidak menutup kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem baru mengumumkan calon presiden, dan itu pun sifatnya baru 3 nama, itu di dalam Rakernas tanggal 15 Juni nanti. Jadi memang kami belum memutuskan siapa calon presiden ya. Situasi politik kita sangat dinamis, tapi membangun koalisi itu jauh-jauh hari itu sebuah hal yang sangat bagus untuk kepastian pengusungan ya. Baik Nasdem ataupun Gerindra tidak bisa maju sendirian ya. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah prasyarat mutlak untuk proses pengusungan, Bung Tim. Jadi ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Surya Paloh berdasarkan aspirasi yang berkembang dari teman-teman di wilayah. Mereka akan menyerahkan 3 sampai 5 nama. Nanti tugas steering komite di dalam Rakernas mengerucutkan jadi 3 nama, lalu diserahkan kepada Ketua Umum. Seberapa besar Pak Surya ini dalam menentukan, apakah semua itu juga bisa dihilangkan pilihannya selama Pak Surya sudah menentukan satu nama yang dirasa paling cocok, paling menggambarkan visi misi Nasdem dalam langkah kedepannya menjadi capres-cawapres? Iya, Bung Tim, Nasdem itu tidak punya handicap ya.
Pak Surya bukan orang yang ingin maju tadi seperti yang Bung Tim katakan sebagai calon presiden. Sehingga ini memberikan keuntungan di satu sisi untuk bisa berkomunikasi, berdialog, membangun blok politik secara cair. Nah, yang kedua adalah Nasdem sejauh ini selalu mengambil pilihan-pilihan politik yang rasional. Yang rasional itu bagaimana? Setelah kita punya calon presidennya, baru kemudian koalisi dibangun berdasarkan apa yang dibilang Mas Umar tadi, center of gravity-nya itu. Baru dialog dibangun kiri dan kanan. Siapa yang kemudian cocok dengan partai A, partai B, lalu kemudian seperti apa. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menawarkan politik gagasan. Ini yang menjadi kesepakatan bersama ya antara partai pengusung dan figur. Nah, suka nggak suka, sejauh ini kan banyaknya tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon presiden ini tidak memiliki asosiasi tertentu dengan partai. Nah, maka kemudian di sana kita harus membangun sebuah platform politik bersama, biar kemudian yang satu tidak ke utara, yang satu tidak ke selatan ya. Proses ini yang kemudian harus menjadi backbone dari politik yang kita tawarkan. Nah, siapa itu nanti yang akan menjadi calon presiden Partai Nasdem, atau siapa nanti yang akan diusung oleh Partai Nasdem? Ya, kalau hari ini kan kita hidup dalam rejim elektoral ya. Tentu dari nama-nama yang hadir itu nggak akan jauh-jauh ya. Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, tidak mungkin si A tahu-tahu tidak ada dalam dinamika survei, tahu-tahu muncul aja bim salah bim gitu. Itu saya rasa cukup ahistoris ya. Nah, ini yang politik rasional seperti ini. Yang kedua, Bung Tim, bagaimana kita harus melihat proses apa ya? Ini kan manuver-manuver yang masih banyak ya. PDKT ini masih dalam rangka penjajakan satu dan lainnya. Hal yang harus kita lihat adalah ini kan proses penggabungan dua variabel penting, Bung Tim. Satu sisi saya bilang tadi rejim elektoral, tapi di satu sisi juga ada political will dari Partai Nasdem untuk memunculkan beberapa nama yang memiliki kapasitas ya. Yang memiliki profesionalitas ya. Yang belum selama ini belum masuk survei gitu maksudnya. Dia muncul tapi tidak terlalu kuat. Ya. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di dalam Partai Nasdem untuk kemudian bagaimana memberikan panggung politik, bagaimana berkomunikasi. Nah, hal seperti ini ya, yang penting juga menjadi perhatian di dalam partai politik. Karena partai politik ini kan satu-satunya pintu untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden, Bung Tim. Nggak ada pintu lain, Bung Tim. Jadi ya, kalau itu suatu mekanisme yang harus kita lalui, karena sedini mungkin kita memiliki calon presiden, maka publik akan aware, Bung Tim, siapa yang menjadi kandidat dari sebuah partai. Itu juga sehat untuk ke internal, untuk kemudian internal memiliki kesolidan, memiliki kepastian, untuk kemudian siapa yang akan mereka perjuangkan. Jadi demokrasi sebenarnya yang matang sebenarnya sudah memiliki calon presiden jauh-jauh hari sebenarnya. Menentukan bukan nunggu-nunggu gitu ya, langsung bisa menentukan gitu ya. Bukan injury time.